Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran sejarah wajib tentang Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara tentara Indonesia dengan tentara sekutu. Peristiwa besar ini terjadi pada 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Tentara sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen Albertine Walton Southern AWS Malabi yang berkebangsaan Inggris. Kedatangan mereka ketika itu disambut oleh Gubernur Jawa Timur, Suryo. Dalam pertempuran dengan Gubernur Suryo, disepakati bahwa Inggris dipersilahkan memasuki kota dan melepaskan para tawanan Jepang. Namun, kesepakatan ini dilanggar pasukan Inggris dengan menduduki kantor pos besar Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Perak, Gedung Bank Inferior, serta lokasi-lokasi penting lainnya. Bahkan, pada 27 Oktober 1945, pasukan Inggris menyebar pamflet menggunakan pesawat tempur. Pamflet tersebut berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang. Melihat hal ini, Gubernur sebagai kepala daerah memerintahkan agar para pemuda dan rakyat Surabaya bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kontak senjata pertama dengan Inggris terjadi siang hari pada 27 Oktober 1945. Pertempuran kemudian meluas dengan cepat dan berubah menjadi perlawanan merebut kembali lokasi-lokasi penting yang telah diduduki oleh tentara sekutu. Selanjutnya, pada 28 Oktober 1945, lokasi-lokasi penting tersebut berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Terdesak oleh serangan rakyat Surabaya, AWS Malabi meminta bantuan kepada Maijen DC Hawthorne, komandan tentara Inggris di Jawa. Hawthorne lalu menghubungi Presiden Soekarno meminta bantuannya untuk menyelesaikan pergolakan. Keesokan harinya pada 29 Oktober 1945, Soekarno didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, dan Maijen DC Hawthorne tiba di Surabaya. Di Surabaya dengan sebuah jeep pinjaman Inggris, Soekarno berkeliling menyerukan gencatan senjata sambil menunggu hasil perundingan antara Indonesia dan sekutu. Meskipun gencatan senjata disepakati, aksi tembak-menembak secara sporadis masih terus terjadi di beberapa tempat. Pada 30 Oktober 1945, Surabaya, mobil big yang ditumpangi AWS Malabi menjadi sasaran tembakan saat hendak melintas Jembatan Merah. Terjadi baku tembak di tempat itu yang berakhir dengan tewasnya Malabi. Sementara itu, mobil Malabi hangus terbakar akibat ledakan sebuah granat. Kematian Malabi menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut menyerah tanpa syarat. Pada 7 November 1945, pemimpin tentara Inggris yang baru, Mayor Jenderal E.C. Marshall, menulis surat pada Gubernur Suryo. Surat itu pada intinya berisi kecaman atas kematian Malabi, serta tudingan bahwa sang gubernur tidak mampu mengendalikan rakyatnya sendiri. Suryo membalas surat Marshall pada 9 November yang pada intinya membantah semua tuduhannya. Marshall kemudian membuat surat balasan dengan nada yang tegas dan keras. Isinya antara lain, Inggris bertekad menuntut balas atas kematian Malabi. Bagian lain surat bahkan berisi perintah kepada seluruh pemimpin Indonesia, kepala pemuda, kepala polisi, kepala pemerintah agar melampur pada waktu yang tepat yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya, mereka harus menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat, dan para pemuda yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah batas waktu yang ditentukan paling lambat pukul 6 tanggal 10 November 1945. Jika ultimatum ini tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan perangnya untuk menghancurkan Surabaya. Tepat pukul 22.00 tanggal 9 November 1945, setelah merundingkannya dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris tersebut. Maka, setelah batas waktu ultimatum habis, pertempuran tidak bisa dielakkan.
Kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak. Di tempat ini, pasukan Inggris berhasil mengendalikan perlawanan rakyat Surabaya. Banyak korban berjatuhan, tapi rakyat Surabaya bersama-sama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terus melakukan perlawanan. Mereka memilih merdeka atau mati. Inggris mulai menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Bung Tomo dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidato-pidatonya di radio. Sementara itu, Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris, direkam lalu disiarkan ke seluruh dunia. Melalui pidato itu, ia melancarkan protes ke PBB. Soekarno juga mendesak Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman untuk turun tangan menghentikan aksi militer Inggris. Namun, protes Soekarno tidak dihiraukan Amerika Serikat dan PBB. Kemudian, para pejuang dan rakyat Indonesia Soekarno menyeruakan, tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban, dengan tekad merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Peristiwa 10 November ini jadi tidak terlepas dari peran kaum ulama. Ulama besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya, misalnya mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Setelah 3 minggu TKR, para pemuda dan rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dan penduduk Inggris. Kota Surabaya memang hancur, tapi pertempuran ini menunjukkan suatu semangat serta sikap pantang mundur para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang pejuang rakyat Surabaya di kota ini, kemudian dibangun Tugu Pahlawan dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Misteri kematian Malabi. Kematian pemimpin tentara Inggris AWS Malabi masih menjadi misteri. Belum jelas bagaimana ia terbunuh, senjata apa yang membunuhnya, granat atau tembakan, dan siapa yang melakukannya. Sumarsono, salah satu tokoh utama dalam pertempuran 10 November 1945, mencoba menjawab misteri kematian Malabi itu dalam buku memoarnya Revolusi Agustus, Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah. Saat itu Sumarsono menjabat Ketua Pemuda Republik Indonesia atau PRI, sebuah organisasi yang menghimpun hampir seluruh kekuatan pemuda di Surabaya. Organisasi ini sangat aktif berperan dalam perjuangan rakyat Indonesia di Surabaya saat itu melawan Inggris. Menurut Sumarsono, Brigjen Malabi tertembak mati ketika baru keluar dari mobilnya hendak masuk ke gedung Internasio. Sumarsono sendiri membeberkan 3 versi mengurai misteri kematian Brigjen Malabi tersebut. Pertama, keterangan dari Muhammad Mangudiporojo, salah seorang wakil kontak biro yang saat kejadian berada di dalam gedung Internasio. Menurutnya saat itu memang terjadi kontak senjata antara tentara Inggris di dalam gedung Internasio dan pihak pejuang Republik Indonesia di luar gedung. Tentara Inggris melancarkan tembakan dari jendela-jendela gedung, sedangkan pejuang Indonesia membalasnya dari luar. Namun, ketika Malabi diketahui tewas, pihak Inggris segera menuding pemuda Indonesia sebagai penembaknya. Versi kedua datang dari pihak pemuda yang menuding tewasnya Malabi disebabkan gencaran tembakan dari pihak pasukan Inggris sendiri. Sementara itu, versi ketiga Sumarsono menunjuk ke analisis Greg Poulgrain, dosen sejarah Indonesia di University of the Sunshine Coast, bahwa Brigjen Malabi sengaja dibunuh pihak sekutu sebagai dalih melancarkan tuduhan provokatif bahwa pemuda Indonesia lah yang menembaknya. Dengan begitu, pihak Inggris juga punya dalih untuk menyerang para pejuang Indonesia di Surabaya.